Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nunika Safitri dengan NIM 2018-210656. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh profitabilitas, inflasi, solvabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham di sektor pertambangan. Nah, alasan saya mengapa memilih judul ini karena saya ingin mengetahui tingkat kenaikan harga saham di sektor pertambangan apakah masih meningkat atau menurun. Seperti yang kita ketahui di tahun sebelumnya, sebelum adanya wabah COVID-19, harga saham di sektor pertambangan ini sangat naik. Nah, di saat pandemi, apakah harga saham di sektor pertambangan ini akan menurun? Itu alasan saya mengapa saya tertarik menggunakan judul ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri pertambangan merupakan industri yang berkonsentrasi pada pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung diminati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan guna mengambil aset negara Indonesia, kemudian memberikan presentase keuntungan pembagian kepada pemerintah pusat. Namun semua itu perlu diperhatikan bahwa pertambangan hasil bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang panjang, hasil olahan dalam bumi ini akan habis serta akan mengganggu perkembangan perekonomian di Indonesia sendiri. Di pasar modal, harga suatu saham perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan dalam kondisi yang wajar dan normal, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, harga sahamnya juga semakin membaik atau meningkat. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Saham perusahaan merupakan salah satu instrumen pasar modal banyak diperjualbelikan di bursa efek karena saham memiliki karakteristik risk high return yang berarti saham dapat memberikan tingkat keuntungan yang tinggi namun juga memiliki resiko yang tinggi pula. Pada dasarnya, harga saham terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di bursa efek yang akan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi atas saham tersebut. Harga saham sendiri dapat ditentukan oleh nilai perusahaan yang mana merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Jadi, bagi perusahaan yang berada di pasar modal, tujuan perusahaan adalah berfokus pada cara untuk menaikkan harga saham dan memaksimalkan harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kerangka penelitian. Di dalam metode penelitian saya, yaitu dependent variabelnya ada harga saham, yang independent variabelnya ada profitabilitas, inflasi, solvabilitas, dan likuiditas. Jelaskan tentang harga saham. Harga saham sendiri merupakan harga penutupan pasar selama periode pengamatan untuk tiap jenis yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi perusahaan yang telah go publik. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang saham. Di harga saham, pengukuran harga saham sendiri menggunakan rasio perhitungan price to book value. Rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut. Sehingga price to book value dapat menentukan seberapa besar perusahaan menciptakan nilai suatu perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas dari suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba perusahaan tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk mencapai laba maksimalnya.
Sedangkan menurut pengertian para ahli M. Hanafi, profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Variabel dependent selanjutnya adalah inflasi, yaitu suatu keadaan yang mengindikasikan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus, di mana jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat maka inflasi mengalami peningkatan atau kenaikan tingkat harga yang terjadi terus-menerus mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli baik individu maupun perusahaan. Selanjutnya ada variabel dependent solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan. Lalu, solvabilitas dapat diukur menggunakan rasio DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu menghitung rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. DER sendiri merupakan perbandingan rasio antara hasil hutang secara keseluruhan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada variabel independen likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Selanjutnya, profitabilitas akan meningkat dengan diikuti oleh meningkatnya likuiditas, karena likuiditas sebagai gambaran perusahaan dalam keadaan liquid atau illiquid. Likuiditas tidak selalu dapat meningkatkan harga saham, tetapi apabila diikuti dengan meningkatnya profitabilitas, likuiditas mampu meningkatkan harga saham melalui profitabilitas. Selanjutnya, pengukuran likuiditas dalam rasio bisa diukur menggunakan CR atau current ratio, yaitu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah, dapat dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar, dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan perumusan masalah penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran didapatkan hipotesis penelitian saya sebagai berikut. H1, profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham. H2, inflasi berpengaruh terhadap harga saham. H3, solvabilitas berpengaruh terhadap harga saham. H4, likuiditas berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian saya adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian saya yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari tahun 2015 sampai 2019 dan harga penutupan akhir tahun dari perusahaan tersebut yang dapat diunduh melalui website BII. Data yang digunakan dalam penelitian saya adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur melalui website www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan mengetahui pengetahuan antara variabel yang akan saya teliti. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan yaitu profitabilitas, inflasi, likuiditas, dan solvabilitas sebagai variabel bebas, dan harga saham sebagai variabel terikat pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang sama. Analisis regresi linear berganda merupakan pengaruh beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, baik
Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.